Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Kalau dari Kevin sendiri? Benang merah yang tadi disebut William, menurut gue itu cukup unik ya di ini karena dua perusahaan ini semangatnya itu Indonesia banget. Dalam arti kalau kita lihat perkembangan bisnis dari tahun ya mungkin 80-an, 90-an bahkan mungkin awal 2000-an, teknologi itu menguntungkan perusahaan-perusahaan besar. Di mana perusahaan-perusahaan besar yang bisa berinvestasi untuk teknologinya, dalam teknologi bisa menjadi besar, bisa bersaing secara domestik atau bahkan internasional. Tapi keuntungannya itu semua itu juga terkonsentrasi oleh pemilik modal di sini. Kapitalnya terkonsentrasi ya. Betul. Tapi dengan adanya perusahaan-perusahaan marketplace seperti Tokopedia dan Gojek, justru pedagang-pedagang kecil, mitra-mitra driver, mitra-mitra UMKM yang misalnya jualan pisang goreng, itu bisa dapat akses teknologi yang cukup mutakhir, gitu. Meskipun ya, mungkin dia invest ya kalau. Betul. Dan jadi justru di sini kalau kita lihat, kita kan sering menggunakan ukuran yang bahasa Indonesianya apa ya, nilai transaksi bruto, gross transaction value. Itu total nilai dari transaksi yang terjadi di platform-platform kita. Nah, itu angkanya kan selalu fantastis, luar biasa besar. Tapi yang unik di sini adalah sebagian besar dari angka fantastis itu terdistribusi ke mitra, penjual atau mitra driver atau mitra UMKM. Dan di sini justru yang kecil itu bisa bersaing dengan yang besar. Mitra-mitra UMKM misalnya di GoFood bisa bersaing dengan bisnis-bisnis franchise global misalnya. Penyedia logistik dan penyedia transportasi yang satu individu dengan motor itu bisa dapat dan orderan dan bersaing dalam skala melawan perusahaan-perusahaan yang mungkin punya aset miliaran atau triliunan rupiah. Jadi dua perusahaan ini ya saya bahkan nggak harus mengatakan ini perusahaan mana nih. Dua-duanya bisa menggunakan deskripsi yang sama. Jadi untuk penggabungan ini buat kita sih spiritnya dan bisa dibilang bisnis modelnya pun itu sangat mirip. Dan buat kita di Gojek sih ya kita ngelihatnya ini kesempatan yang luar biasa untuk membangun perusahaan yang unik di dunia, benar-benar unik di ranah teknologi dunia. Ini benar-benar satu perusahaan yang memiliki e-commerce, sistem pembayaran dan layanan finansial, dan on-demand logistics ini cuman kita doang nih. Dan ya buat kita sih ya ini kebanggaan yang unik ya, bahwa perusahaan seperti ini bisa lahir di Indonesia, dan kita mulai mungkin suatu saat punya ambisi yang jauh lebih besar juga secara global. Dan menariknya ya, walaupun ini kita melihat banyak sekali kesamaan, di hari pertama kedua perusahaan ini lahir sebenarnya berasal dari masalah yang sangat berbeda. Tokopedia lahir dari keresahan terhadap anak daerah gitu ya, yang melihat bahwa kesenjangan kesempatan itu besar sekali antara masyarakat yang tinggal di kota kecil dengan di ibu kota misalnya. Jaksel misalnya. Betul. Ya contoh lah, kampung halaman saya Gramedia dulu waktu saya kecil nggak ada gitu ya, jadi harus ke kota Medan 3 jam perjalanan untuk sekedar mengunjungi Gramedia. Dan buat saya Gramedia itu surga masa kecil saya gitu. Jadi bayangkan ketika saya merantau ke ibu kota, itu katanya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, saya tidak sepakat. Karena saya pantang gitu ya untuk pulang ke kampung halaman saya, karena saya tahu sekali kesempatan untuk apapun itu jauh lebih besar di ibu kota. Akses ke barang dan jasa dapat gitu ya, kesempatan untuk mengembangkan karir ataupun usaha pasti jauh lebih besar gitu. Dan Tokopedia lahir dengan misi untuk menghilangkan jurang pemisah tadi. Bagaimana kita bisa mendorong pemerataan ekonomi secara digital, yang mana
mungkin terjadi karena sekarang ya bisa saja tinggal di desa tapi ya rezeki kota, bisnisnya mendunia itu mungkin terjadi di era dunia internet. Gojek lahir dengan masalah metropolitan gitu. Persis, macet Gitu ya. Betul. Itu tidak efisiensi mungkin ya. terjadi tuh di daerah. Jadi bayangkan ya lahirnya itu berbeda sekali gitu. Tapi dengan perbedaan yang begitu besar, ternyata ujungnya itu bertemu di satu misi yang sama. Bagaimana tadi membuat teknologi ini jadi mudah, jadi milik semua orang, sehingga tidak lagi bicara bisa kalau punya modal besar, bisa kalau punya teknologi canggih. Sekarang dengan modal relatif kecil, teknologi yang go to persembahkan gitu ya, itu jadi milik semua orang gitu. Kalau dari posisi kalian kan berdua dari berangkat yang sesuatu yang berbeda ya. Tapi kan problem yang kalian hadapin problem real ya. Dan itu kayaknya yang mempertemukan ya. Kalau Gojek kan tadi masalah transportasi, inefisiensi. Gue merasa banget sih tahun 2010 atau 2008 sebelum itu nyari ojek pangkalan itu ya susah banget. Benar. Nah itu kan kayak problem yang kemudian real dihadapi dan kemudian kalian hadir di situ dan itu kenapa kok trust-nya tinggi karena gue dibantu nih sama aplikasi ini juga Tokopedia. Gojek ngerasa itu sebagai kekuatan juga. Awal mula menjadi startup yang hadir untuk memberi solusi ke publik itu dan publik senang. Sebenarnya bisa dibilang Gojek itu mulai karena kepercayaan. Kepercayaan bahwa tukang ojek itu sebenarnya bisa dipercaya untuk melakukan banyak hal. Dari mungkin pada saat itu kan persepsinya bisa dibilang nggak selalu positif lah ojek pangkalan. Iya, harga nembak kayak gitu-gitu. Tapi misalnya harga nembak lah. Harga nembak itu bukannya karena si tukang ojek atau ojek pangkalan itu serakah, tapi karena sebenarnya kesempatan yang ada pada saat itu nggak banyak. Mungkin sehari narik 2 kali, 3 kali, 4 mungkin. Ya kan? Tapi kalau cuma bisa narik sekian kali, ya berarti setiap penumpang ya dia harus memaksimalkan pendapatannya. Karena karena pendapatannya nggak pasti. Belum pasti. Mungkin cuma pas pagi hari, pas semua orang lagi mau jalan ke kantor, mungkin sore hari, pas semua orang balik dari kantor. Tapi dengan adanya Gojek, orderan itu jauh lebih banyak. Sehari penuh bisa sibuk dan bisa mendapatkan pendapatan, jadi harga bisa stabil. Tapi dulu persepsi yang mungkin nggak selalu positif tentang tukang ojek, menurut kami itu salah. Jadi awal mula perusahaan ini adalah berdasarkan ini awal-awal kita semua tuh Nadine, gue sendiri tuh sering naik ojek, dan kita tahu sebenarnya persepsi itu salah. Persepsi itu salah dan kita ingin membangun suatu sistem yang menunjukkan bahwa tukang ojek bisa dipercaya untuk melakukan banyak hal dan banyak hal yang mungkin bisa dikatakan sangat sangat penting, mengantar keluarga kita, mengantar barang-barang berharga kita, mengantar makanan buat kita. Jadi ini semua yang sebenarnya menjadi awal mula dari Gojek sebenarnya. Tapi insight bahwa melihat tukang ojek pangkalan itu sebenarnya bisa melakukan banyak hal, itu kan nggak banyak orang bisa melihat itu. Nah, Gojek awal-awal melihat itu dari mana? Atau riset ke tukang Gojek atau pernah jadi tukang ojek? Saya nggak pernah. Gue nggak pernah jadi tukang ojek, tapi ini berdasarkan dari interaksi aja. Kan sebenarnya kan mungkin ojek ngobrol. Iya, cuman dari lu mungkin banyak yang sering naik ojek pasti ada ojek langganan. Pasti ada ojek langganan. Gue inget dulu kerja di daerah Mega Kuningan, ada pangkalan ojek depan, misalnya waktu itu di depan gedung Bidakara, terus pangkalan ojek di Mega Kuningan. Gue inget banget ojek-ojek langganan gue. Dan emang kalau diajak bicara, kelihatan banget Pak ada perbedaan gitu. Kalau misalnya ngomong dengan masyarakat secara luas, ya mungkin menggunakan ojek cuma kalau kepepet doang. Tapi kalau ada ojek langganan dan ternyata banyak yang punya cerita ojek langganan ini, yang kayak ini orangnya benar-benar bisa dipercaya. Dan sebenarnya waktu itu pada saat itu kayaknya insight yang bahkan lebih level kepercayaan lebih tinggi lagi.
waktu itu Nadim kayaknya dia pernah ngirim laptop deh. Dia pernah nitip laptop atau apa ojek. ke ojek langganan dia, terus nyampe barangnya bukannya laptopnya ditilep gitu. Muncul ya. Iya, jadi banyak itu cerita-cerita seperti ini di banyak kalangan masyarakat, tapi mungkin nggak secara luas. Jadi itu sih. Jadi dan dari kesadaran itulah, oke, kalau kita membangun suatu sistem yang lebih baik, dan tentunya penting juga untuk melakukan branding yang benar-benar kena gitu ke masyarakat. Jadi kan makanya kita yang pertama berinovasi, ngasih helm dan jaket, dan itu Kayak teror di jalan sih. Semua hijau kan Kayak partai gitu ya. 2015. Pas isu-isu partai juga kan itu momen-momen. Dan ini sebenarnya satu benang merah lagi yang sama ya, di mana filosofi Gojek dan Tokopedia itu dibangun seperti filosofi membangun kota. Di mana membangun kota itu kita itu percaya semua orang itu baik sampai mereka terbukti tidak baik. Jadi Persis tadi yang tukang ojek yang dipahami sebagai orang yang baik. sama juga dengan para pedagang di Tokopedia. Ini orang-orang yang kita tidak tahu siapa, mereka sudah bisnis berapa lama gitu ya. Kayak bisnis e-commerce kan punya banyak model. Kalau benar-benar mau membangun kepercayaan yang paling maksimal, ya dagang sendiri saja. Kita bisa kontrol gitu ya barangnya seperti apa. Tapi dari sejak hari pertama yang kita bangun itu bukan itu. Siapa saja dimanapun dia punya kesempatan yang sama untuk berdagang gitu. Tapi sebagai consumer kan kita nggak tahu dia siapa. Bisa jadi dia ini punya track record yang buruk. Tidak masalah gitu. Di sinilah di mana kami percaya bahwa teknologi itu bisa menyaring dengan sendirinya gitu ya. Membangun kota yang baik itu ada perantauan, setiap hari ada bisnis-bisnis baru yang lahir gitu ya. Mereka itu tidak ditanya NPWP-nya mana, KTP-nya mana. Ya semuanya punya kesempatan berusaha dulu. Kalau usahanya besar, setelah besar baru mereka masuk ke sistem yang lebih terstruktur gitu. Nah di sini juga itu konsep membangun kota yang tidak membangun tembok penghalang, tapi membangun jembatan-jembatan penghubung. Bisa membangun kota yang tembok penghalangnya tinggi, terus difilter. Yang boleh masuk ke kota ini hanya orang-orang pilihan. Kalau di kita percayanya semua orang baik sampai terbukti tidak baik. Ada proses review sistem di Tokopedia gitu ya. Kita kalau beli barang kurang puas ya. Karena dunia offline pun seperti itu ya. Ada 100 toko bakmi, semua orang punya versi toko bakmi paling favoritnya mereka masing-masing. Tapi ya kita sebenarnya bisa memberikan review sendiri-sendiri. Yang ini buat saya bintang 5, yang ini buat saya bintang 4 dan seterusnya. Dan di sini kita membuat sistem review itu kemudian menjadi transparan. Jadi biarkan bintang berbicara gitu. Dan jadi ya para mitra driver dan mitra consumer juga setelah memesan makanan, setelah memesan barang, setelah berpindah dari satu titik ke titik lain itu memberikan review kepada counterpartnya dia gitu. Nah inilah ekosistem yang terbangun di mana ketika kita percaya semua orang baik sampai mereka terbukti tidak baik, ternyata dunia ini penuh dengan orang baik.